Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak gimana keadaannya, kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Nah, terima kasih anak-anak. Gimana pagi ini kita akan belajar kembali ya tentang apa? Tema 5, subtema 2, pembelajaran 1, yaitu tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pagi ini, ayo kita sama-sama berdoa dulu ya. Dipimpin salah satu teman kita, silakan dipimpin doa. Tony. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah kita sudah berdoa, semoga pembelajaran pagi ini diberi kemudahan, kelancaran, dan bermanfaat sampai selesai nanti. Nah, anak-anak hari ini siapa yang tidak masuk? Ada temannya? Sultan sama siapa tadi? Kusnul. Siapa lagi ada? Tama ya. Ya. Kasih vaksin ya. Oke. Nah, anak-anak silakan disiapkan bukunya, dibuka buku paketnya halaman 101. Nah, sebelumnya Pak Adip akan menjelaskan apa yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, supaya kalian lebih semangat lagi, Pak Adip akan memberikan yel-yel dulu ya, supaya kalian tetap semangat. Nanti kalau Pak Adip bilang kelas 5, jawabannya siap, tetap semangat, pasti bisa, gitu ya. Kita coba ya, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran, ayo Pak Adip akan memberikan yel-yel dulu. Kelas 5, siap, tetap semangat, pasti bisa. Tepuk tangan untuk kelas 5 semuanya. Baik, terima kasih. Sebelum kita mengawali kegiatan, ayo kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Anak-anak silakan berdiri semuanya, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ya. Nanti disimak di papan menyanyikan sama-sama ya. Nah, silakan berdiri dulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku
yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, silakan duduk kembali. Kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional sebagai wujud rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia, ya. Nah, selanjutnya Pak Adip akan memulai pembelajarannya, ya. Anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari apa itu ekosistem. Ekosistem, ada yang masih ingat ekosistem itu apa? Adit, coba. Ya. Ya, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya apa? Coba Mita. Ya. Ya, contohnya itu adalah ekosistem. Macam-macam ekosistem, ada ekosistem sawah, ekosistem pantai, dan ekosistem air tawar. Nah, untuk apa kita mempelajari itu semua? Jadi kita hari ini akan belajar tentang rantai makanan pada ekosistem dan menemukan pokok pikiran dalam teks. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yang pertama, jadi nanti anak-anak bisa atau mampu menganalisis hubungan antar komponen dan ekosistem dan keterangan tentang rantai makanan. Yang kedua, anak-anak menyajikan gambar rantai makanan. Jadi nanti Pak Adip akan memberikan sebuah LKPD untuk anak-anak. Jadi nanti mengisinya, ya. Kemudian yang ketiga, menemukan pokok pikiran dalam bacaan, ya. Nanti ada bacaan tentang rantai makanan. Anak-anak bisa menemukan apa itu pokok pikirannya. Yang terakhir yaitu mengembangkan pokok pikiran menjadi kalimat utama pada teks. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita, ya. Nah, sekarang coba kalian amati dan perhatikan gambar berikut. Di sini ada banyak sekali hewan-hewan, ya. Hewan-hewan atau binatang yang langka. Langka itu apa? Jadi jarang ditemukan atau sedikit jumlahnya yang ada di Indonesia. Ada hewan apa saja? Ada anoa, harimau, komodo, badak, elang Jawa, babi rusa, tarsius, kumpara, orangutan. Nah, kedelapan hewan ini adalah salah satu hewan yang dilindungi. Soalnya langka yang ada di Indonesia. Apakah kamu tahu jenis habitat? Habitat itu tempat tinggal, ya. Dan ekosistem tempat tinggal hewan di sini. Kalian belum tahu, ya. Nah, kita supaya kalian lebih tahu, coba kalian simak di sini, ya. Sebuah cerita. Pada hari Minggu, Benny dan kawan-kawan sedang bermain di sawah. Tahukah kalian sawah adalah salah satu ekosistem darat? Hewan apa saja yang mungkin hidup di sekitar ekosistem sawah? Samen pasti pernah main ke sawah, kan, ya? Di situ samen menemukan hewan-hewan, contohnya hewan apa saja? Ada yang tikus, apa lagi? Belalang, apa? Ular, ya, apa? Katak. Nah, ada hewan lagi. Apa? Elang, ular. Ya, banyak sekali, ya, hewan-hewan yang kita temukan di sawah. Nah, di sini apakah hewan-hewan di sini nanti bisa dibuat sebuah rantai makanan? Bisa. Nah, di situ nanti kita hubung-hubungkan proses rantai makanan. Nah, di sini adalah contohnya, ya. Jadi rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan, makan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Ini contohnya, ya. Jadi yang pertama ada sebuah rumput atau padi, dimakan belalang. Belalang dimakan siapa? Katak. Kemudian katak dimakan ular. Kemudian dimakan apa lagi? Nah, elang ini mati, membusuk, akhirnya nanti diubah menjadi pengurai. Nah, setelah ini nanti kembali lagi. Ini kan akhirnya mati, kemudian disekap sama tanaman lagi. Jadi nanti ininya mendapat pupuk dari
ini jamurnya. Jadi di sini ada produsen sebagai ininya ya. Kemudian konsumen satu ini yang memakan yang pertama belalang. Kemudian konsumen kedua ada katak. Yang ketiga ada ular. Yang keempat ada elang. Yang terakhir ini namanya pengurai atau decomposer. Jadi yang sisa-sisa terakhir dari sebuah rantai makanan. Supaya kalian lebih paham apa itu rantai makanan, ayo kita sama-sama menyimak video yang ada di layar. Nah, rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Nah, ini adalah contoh sebuah rantai Dalam makanan. suatu rantai makanan, makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, kemudian konsumen, dan sebagai decomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Nah, ini ada sebuah rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat dua atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat ketiga. Selanjutnya, ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh decomposer. Dalam ini adalah jamur atau bumi. Kemudian fungsi dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan dari jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tanpa pembuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makanan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Di sini disimak contoh jaring-jaring makanan ya. Ada banyak sekali hewan tikus, belalang, dan juga ular. Sementara itu ular dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ular dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Katanya siapa memakan siapa ini? Dimakan ini elang sama Belalang dan ular akan dimakan oleh katak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Nah, inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Nah, itu tadi adalah sebuah video tentang jaring-jaring makanan dan rantai makanan ya.
kita sudah tahu tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut maka kita baca teks non-fiksi berikut dan nanti kita akan menemukan pokok pikirannya ya. Nah, kalian sudah buka bukunya ya, paketnya halaman 101. Kita baca sama-sama ya. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut ini, sampean perhatikan. Padi ini dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, kemudian ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu burung elang mati, bangkainya membusuk diuraikan oleh makhluk hidup pengurai ini ya. Bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus itu atau kayak pupuk ya. Humus sangat dibutuhkan oleh tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Jadi semuanya berputar gini ya. Sampai kalau di lautan yang menjadi produsen ada fitoplankton atau hewan-hewan kecil yang ada di laut. Fitoplankton adalah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang di dalam air. Sampai kalau lihat di laut, dalam laut pasti ada hewan kecil-kecil atau tumbuhan. Di situ disebut fitoplankton. Nah, konsumen satunya adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Nah, itu contoh bacaan tentang teks non-fiksi judulnya rantai makanan. Kalian di sini sudah mengetahui ya bagaimana cara menemukan pokok pikirannya. Karena setiap bacaan tadi tentunya memiliki ide pokok yang tertuang dalam pokok pikiran. Jadi dengan mengetahui pokok pikiran yang ada, kita dapat mudah mengetahui informasi penting yang terdapat dalam bacaan. Sebelumnya sampean sudah tahu apa itu pokok pikiran? Nopan, pokok pikiran itu apa? Pokok pikiran adalah inti utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran Ya, disebut juga pikiran utama, gagasan utama atau gagasan pokok. Jadi setiap paragraf itu memiliki satu pikiran pokok ya. Nah, ini nama lainnya, ada yang menamakan ide pokok, ada yang menamakan gagasan utama, ada yang menamakan juga gagasan pokok. Nah, letaknya di mana Febriano? Coba letaknya ada di mana saja? awal paragraf. Ya, ada di mana? Ada yang di awal paragraf, kemudian di akhir paragraf dan keseluruhan paragraf. Nah, itu letaknya. Jadi untuk menemukan pokok pikiran itu ada di ketiganya. Nah, coba kalian simak ini ya supaya lebih jelas apa itu tentang pokok pikiran. Ingin mengajak kalian untuk belajar tentang pokok pikiran dalam teks novel Bahasa Indonesia KD 3.1 kelas 5 SD. Nah, disimak. Submateri yang akan kita pelajari pada hari ini adalah Satu, 1. kalimat utama dan kalimat penjelas atau pengembang. Selanjutnya 2. jenis-jenis paragraf. Nah, yang ketiga 3. Ide pokok paragraf. Submateri pertama yaitu kalimat utama dan kalimat penjelas atau pengembang. Tetapi sebelumnya kita akan belajar terlebih dahulu tentang paragraf. Nah, paragraf itu apa? Sebuah paragraf tersusun atas Di sini sebuah dulu. kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas atau pengembang. Apa Nah, itu kalimat utama? kalimat utama adalah kalimat yang memuat ide pokok, ide pokok tema, atau tema atau inti sebuah atau inti paragraf. sebuah paragraf. Nah, jadi Sedangkan kalimat penjelas atau pengembang adalah kalimat yang menjelaskan atau mengembangkan ide pokok dalam kalimat utama. Submateri kedua yaitu jenis-jenisnya paragraf itu ada apa saja? Sampai simak di situ. Nah, tadi sudah Ada 3 disebutkan. jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama, yaitu paragraf deduktif, Deduktif, induktif, dan paragraf campuran. campuran.
Apa itu deduktif? Yaitu paragraf yang letak kalimat utamanya di awal. Kalimat-kalimat penjelas disampaikan. Nah, ini tandanya ya kalau ada baris yang di kalimat awal. Nah, di paling atas atau di awal ya. Di sana terlihat bahwa di sini ada yang paling tebal ini namanya paragraf deduktif atau letaknya di awal paragraf ya. Garis paling tebal adalah kalimat letaknya berada di awal paragraf. Berikutnya yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif yaitu paragraf yang letak kalimat utama di akhir paragraf karena kalimat-kalimat penjelas telah disampaikan sebelum kalimat utama. Pada ilustrasi gambar di bawah penjelasan paragraf induktif, garis yang paling tebal terletak di paling bawah dari garis-garis tersebut. Hal itu menyimbolkan bahwa kalimat utama terletak di akhir paragraf. Berikutnya yaitu paragraf campuran. Paragraf campuran yaitu paragraf yang letak kalimat utamanya di awal dan dikuatkan kembali di akhir paragraf. Seperti yang kalian lihat pada ilustrasi di bawah paragraf campuran. Garis yang tebal ada dua, yaitu Yang deduktif ada di awal, induktif ada paling bawah. Nah, itu menyebabkan bahwa letak kalimat utama yaitu di awal dan di akhir paragraf. Submateri yang ketiga yaitu ide pokok sebuah paragraf. Nah, ini yang akan kita pelajari Ide ya. pokok. Nah, Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. nah, Fungsinya adalah menjadi dasar pengembangan. paragraf. Itu artinya sebuah paragraf berasal dari sebuah ide atau sebuah gagasan. Letak ide pokok. Nah, letaknya tadi berada di kalimat sebuah utama. paragraf. Lalu, bagaimana cara melakukan ide pokok? Nah, Yang pertama, membaca kalimat dalam paragraf satu persatu. Yang kedua, menentukan inti paragraf yang dibaca. Inti paragraf itulah yang disebut sebagai ide pokok atau pikiran utama. Nah, itu ya. Kita masuk ke contoh menentukan ide pokok. Bagaimana Di sini menentukannya? ada sebuah paragraf yaitu Nah, salah satu tentang gerak. ciri dari makhluk hidup adalah Dibacakan ya. nah, Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuh. Kita akan cari ide pokok dari paragraf ini. nah, ini kita akan mencari ide pokoknya. Paragraf deduktif, induktif, atau campuran kita cari. Nah, Membaca Kalau satu demi satu, maka kita cari intinya. Paragraf intinya apa? Ada yang tahu? Inti dari paragraf Nah, intinya ini adalah tentang ciri makhluk hidup yaitu bergerak. seperti yang di awal. Jadi, Kalimat utamanya nah, atau ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah. bergerak. Nah, ini deduktif ya di awal paragraf. Nah, selanjutnya yang bawah itu kalimat pengembang atau penjelas.
Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau mengubah posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, itulah kalimat pengembangnya. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa paragraf ini adalah paragraf deduktif. Soalnya ada di awal kalimat. Awal paragraf. Terima kasih. Sekian. Lebih. Nah, setelah kalian menyimak tadi video rantai makanan dan ide pokok, nah, kita akan mengerjakan LKPD. Nah, sebelumnya Pak Adip akan menunjukkan contoh media, sebuah media menggunakan rantai makanan ya. Nah, ini tadi kita sudah menyimak video dan membaca teks bacaan non-fiksi. Di sini ada sebuah media tentang rantai makanan. Nah, di sini tadi ada apa saja: produsen, konsumen 1, konsumen 2. Nah, ada 3 ya. Nah, di sini contoh ekosistem sawah. Tadi ada hewan apa saja sawah? Mulai katak, belalang. Nah, elang. Nah, ini contohnya adalah sebuah rantai makanan. Jadi yang pertama adalah produsen. Sebagai produsen disebut apa? Rumput ya. Ya, rumput. Kemudian dimakan apa? Belalang. Kemudian belalang dimakan katak. Kemudian katak dimakan ular. Kemudian ularnya dimakan elang. Dan elang membunuh. Ya, itu adalah contoh di ekosistem sawah ya. Silakan diamati satu-satu kelompok. Nah, nanti gantian. Nah, sambil menyaksikan Pak Adip akan membagikan soal LKPD ya. Sebelumnya Pak Adip akan membagikan 4 kelompok ya. Ini kelompok 1. Silakan. Oke, ini kelompok 2, kelompok 3, dan ini kelompok 4. Nah, ya, satu kelompok dulu ya. Nah, ini kelompok 1. Nah, 10 sampai 5. Nah, kelompok ya, nanti dikerjakan sama-sama. Siapkan alat tulisnya ya. Nah, ya, nanti tak bagikan. Ya. Nah, ini jadi ini ya. Ini ya. Ya, produsen ini ya. Ini kelompok konsumen 1 dimakan konsumen 2. Kemudian konsumen 4 jadi pengurai makanan. Nah, ya, itu ya. Nah, nanti coba kelompok ini ya. Ini contohnya adalah rantai makanan di ekosistem sawah. Jadi konsumen 1 dimakan konsumen 2, dimakan konsumen 3, kemudian dimakan konsumen 4, dan konsumen 4 mati, kemudian menjadi pengurai. Nah, nanti berlanjut dan seterusnya seperti itu ya. Silakan itu ditulis nama kelompoknya.
Ya, ini nanti ya, ini produsen, konsumen. Ya, ditulis identitasnya ya. Oke, ditulis nama kelompoknya dahulu. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini konsumen 1 dimakan konsumen 2, kemudian konsumen 2 dimakan konsumen 3, konsumen 3 dimakan konsumen 4, kemudian konsumen 4 mati atau membusuk, kemudian jadi pengurai. Nah, itu adalah contoh sistem ekosistem sawah ya. Silakan dikerjakan LKPD-nya ya. Ini ada ditempelkan di sini Mas ya. Nanti disusun menjadi sebuah rantai makanan. Ini ada double tipnya di baliknya. Ini yang Tony, ini nanti ditempelkan. Ini ada double tipnya ya. Enggak, di sini, di sini, di sini, di sini ya. Sesuaikan. Mana tadi yang satunya? Belum ada. Ini bawahnya ini. Nah, ini nanti ditempelkan sesuai itunya ya. Tadi yang elang di mana? Ini produsen, konsumen 1 gitu ya. Awas kena kipas. Ini ditulis namanya di sini. Ya, konsumen di sini ini produsen, konsumen 1, konsumen 2. Ini namanya rumput, tikus, nah, ditulis. Ya dibantu sama temannya ya. Ya. Ini ditulis namanya, ini apa? Nah, tulis di sini. Ini apa? Ya. Ini paragrafnya bacaannya ini ya. Nah, ini sampai ini yang awal-awal aja ya. Ini kan ada 4. Ini 1 sampai ini, sampai titik ini nomor 1. Nah, ini nanti gitu juga. Ya. Ini kan 1. Jadi nomor 2 ini. Ini ditulis namanya, ini sama rumput, tikus. Ini produsen, konsumen 1. Nah, dilanjutkan sampai ini nama-namanya. Ya. Nah, ini ditulis produsen berarti ya. Ya. Terus biaya rantai makanan Ini Mas, produsen. Konsumen. konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, Konsumen 1 ini di Langsung pengurai ini, misalnya ada 3 aja. konsumen 1. Ya. Nah, ini tadi yang ini ya, Dek. Ini dibaca, setelah dibaca sampai di paragraf 1. Ide pokoknya berarti ini sampai titik, sampai urutan sampai hidup ini ditulis sampai hidup. Nah, ini paragraf 1. Nah, ya, ini kerjakan gini ya. Ini ya. Ini paragraf 1 ini sampai ini ya, hidup. Nah, yang 2 ini sampai ini enggak apa, itu kan. Terusnya ini sampai titik gitu ya. Oke, disesuaikan rumputnya di padi di sini.
Ya. Ya, padi dimakan apa? Belalang. Belalangnya nanti. Tapi di sini aja, tempatnya di sini, tempatnya. Ini nanti ditulis produsen, konsumen di bawahnya di sini. Konsumen 1, konsumen 2. Ya. Oke. Nah, betul. Oke, sudah. Tinggal satunya yang ininya. Ini dulu paragraf 1 ini ya. Ini sampai ini yang paragraf 1 di sini. Ini sudah selesai ya. Nah. Satu ya, tingkat disingkat. Konsumen tingkat 1. Terus 1 atau konsumen 1 gak apa-apa, nggih. Ini konsumen 2, nggih. Nggih, betul, nggih. Kemudian paragraf 2 ini ya. Ini sampai ini sampai ini aja. Nggih. Ini tadi sudah dapat, ini dikelet ya. Ini konsumen 3, Pak. Ya, setelah 2, 3. Ini apa dulu tadi? Try, Pak. Ini dilepas, kita sini. Nah. Ini dimakan apa? Belalang di sini ya. Nah, dilepas dua bibitnya. Nggih. Nah. Sudah ditempel semua ya. Nah, ini konsumen 3, teman-teman. Nah, ini dimakan belalang. Belalang dimakan apa? Katak ini ya. Ya, wis. Sudah selesai? Belum ya, Pak Adip kasih waktu 5 menit lagi ya. Nah, setelah itu nanti presentasi maju ke depan. Nomor 2 ini ya. Nah, ini sama ini. Ya. Sudah selesai, Tony. Nah, sudah dari tadi, Pak. Oke. Ini ini ada konsumennya ditulis produsen. Nah. Ya. Ditulis produsen, konsumen, ya. Nah, nomor 3 yang mana? Yang ketiga ini mana ini? Ya, ini sampai. Nah, ini sudah selesai ya. Ya, produsen. Nah, yang sudah selesai habis ini maju ke depan, masing-masing kelompok mau presentasikan hasilnya ya. Nah, yang ini kurang sedikit lagi. Nah, ini ya. Ini di sini. Oke. Nah. Ya, oke. Nah, setelah ini dilepas. Nah, kemudian dimakan belalang. Nah, ini nanti produsen, ini konsumen, ini konsumen 1, konsumen 2. Nah, ini dimakan apa? Ini sampai lepas, ini nanti yang nempelkan berikutnya. Apa dulu? Katak. Nah, dilepas. Di sini ya, di tengah sini. Yang ini sudah selesai. Rumput dimakan tikus, makan ular. Yang paragrafnya belum. Nah, selanjutnya ini dimakan apa? Katak dimakan ular. Ini. Nah.
sudah. Setelah itu Paragraf 3 ini tuh Pak. ya, Sebutan peristiwa sampai oke. Yang keempat ini ya. Ini sampai ini. Sudah, kalau sudah, perwakilan maju ke depan ya. Ini yang ketiga ini. Ini sampai ini. ada nih. Iya. Terus ini 4 nih sampai. Ini sampai ini. Ya. Oke. Ya, ini sampai ini aja. Ketiga sudah. Nah, ini keempat ini ya. Iya. Sampai duanya inilah. Terus gabung langsung 4 ini aja. Kan ini 1, duanya ini. Yang ketiganya kalau paragraf itu ini ya agak menjorok ke depan gini. Nah, yang keempatnya ini sampai ini. Sudah selesai, coba salah satu kelompok maju ke depan mempresentasikan. Ya, bisa semuanya atau 2 ya. Siapa dulu yang maju? Kelompok 3 ya, silakan. Nah, silakan dibawa semuanya hasil LKPD-nya, kerjaannya. Nah, ya. Yang pertama agak ke sini supaya tidak ketutup. Nah, ya, agak di sini. Ya, yang pertama kita tentang rantai makanan dulu ya. Nah, rantai makanan hasilnya paragraf 1. Silakan dibaca Adit. Ya. Ya, betul. Selanjutnya Alvin, hasilnya apa, dimakan apa itu? Konsumen 1. Konsumen, ya, konsumen 3. Ya. Nah, selanjutnya yang ketiga tentang rantai makanan, hasilnya coba dibacakan Brian, apa ya kesimpulannya? Yang rumput dulu dimakan apa? Tikus. Kemudian tikus dimakan ular, dimakan elang. Ya. Dimakan. Ya, dikonsumsi atau jamur. Kesimpulannya apa? Nah, konsumen 1 dan konsumen 2 dan konsumen 3 ya. Nah, selanjutnya Tony diperlihatkan ke depan ya hasilnya. Nah, itu ya, semuanya dilihatkan ke depan. Hasilnya gimana tanggapan kelompok berapa ini? Kelompok 3 ya. Sudah betul ya? Sudah. Nah, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Nah, selanjutnya siapa yang mau maju? Oh ya, kelompok 4 dulu ya. Nanti ya. Wes, nanti nah, yang pertama tentang itu ya. Nah, silakan dibacakan hasilnya untuk lembar kerja rantai makanan. Kalau rantai makanan apa saja? Tikus, ular, elang, pengurai. Ya. Jadi kesimpulannya apa, dimakan apa? Produsen dimakan konsumen 1. Iya. Konsumen 1 dimakan konsumen 2. Konsumen 2 dimakan konsumen 3. 4. Ya, agak ke sini. Ya, sudah. Selanjutnya Sela akan menjelaskan paragraf kedua. Ya, hasilnya apa? Pokok pikirannya dibaca.
Nah, ini jawabannya ya. Di lautan yang Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. fitoplankton ya. Selanjutnya tanya dijelaskan ekosistem sawah dimulai dari apa dulu? Padi dimakan ya. Penyelip pengurai. Ya, ini tadi jadi kesimpulannya produsennya dimakan apa? Konsumen dimakan satu, dimakan konsumen dua. Kemudian jadi apa? Pengurai. Nah, silakan dihadapkan. Nah, gimana tanggapannya kelompok 4? Sudah ya? Baik, terima kasih sudah betul ya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan duduk kembali. Nah. Oh, kelompok 2. Nah. Siapa? Silakan, boleh semua nggak apa-apa ya. Selanjutnya agak ke sini supaya nggak kena. Ya. Yang pertama coba dibacakan paragraf ketiga hasil jawabannya. Ya. Urutan peristiwa memakan sistem makan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut Ya, selanjutnya untuk ini yang rantai makanan apa dimakan apa? Tikus dimakan lah, ya, kemudian dimakan elang, dimakan jamur. Ya, selesai. Selanjutnya untuk yang ini ekosistem sawah dimulai dari apa dulu? Produsen, kemudian dimakan konsumen tingkat 1 dimakan ya, belalang. Kemudian belalang dimakan kata itu sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian dimakan apa lagi? Ular sebagai konsumen tingkat 3. Kemudian dimakan elang sebagai konsumen tingkat 4. Dan terakhir apa? Penguraian. Selanjutnya itu jadi tadi kesimpulannya apa? Dimakan apa? Produsen. Nah, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2. Nah, sudah selesai ya. Gimana hasilnya? Silakan dibalik ke depan. Nah, gimana tanggapan kalian untuk kelompok 2? Sudah betul apa masih salah ya? Nah, yang salah di mana? Nah, ya, ini tadi apa kesimpulannya? Jadi yang terakhir ini apa? Dekomposer atau pengurai ya, itu ya. Jadi elang dimakan itu ya. Jadi itu ya yang betul ya. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1. Nah, ini harus lebih baik ya ketimbang teman kelompok lainnya. Silakan maju semuanya, perwakilan atau semuanya. Nah, silakan bacakan hasilnya. Paragraf keempat, apa tadi kesimpulan ide pokok pikirannya? Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Ya, betul ya. Selanjutnya untuk hasil rantai makanan, apa dimakan apa? Mulai alur makanannya, kesimpulannya berarti produsen dimakan konsumen tingkat 1. Kemudian dimakan konsumen tingkat 2. Ya. Ya, betul. Selanjutnya tinggal satu lagi ekosistem sawah. Hasilnya apa dulu? Yang pertama padi dimakan. Kemudian dimakan kata dimakan. Ya, kemudian elang. Hasil terakhirnya mati membusuk menjadi apa? Dimakan oleh pengurai. Nah, sudah betul ya. Nah, silakan duduk kembali, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, terima kasih ya. Nah, anak-anak sudah selesai mengerjakan LKPD. Nah, sebelumnya Pak Adip akan
itu ya, supaya kalian lebih semangat lagi. Kita kasih ice breaking dulu ya. Coba anak-anak silakan duduk kembali ya. Nah, Pak Adip akan memberikan sebuah permainan ya, kayak biasanya ya. Pasti. Nah, ikuti apa yang Pak Adip bilang ya. Kalian pasti sudah bisa ya, sudah, ini gampang banget ya. Coba tepuk 1 bagaimana? Tepuk 2. Tepuk 3. Nah, gampang kan ya? Nah, permainannya begini ya. Nah, tadi kalau tepuk 1 bilang tepuk 2, tepuk 3, 1. Nah, itu ya. Jadi kalau tidak ada kata tepuk, sampai nggak usah tepuk. Semisal 1, nggak usah tepuk. Tapi kalau tepuk 1, sampai tepuk 1 gitu ya. Nah, dicoba ya, silakan. Nanti yang salah coba maju. Nah, nanti dapat hadiah. Nah, silakan. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, 2. Nah, jadi harus konsentrasi lagi ya. Nah, kita ulangi sekali lagi, kita coba ya. Tepuk 1, tepuk 3, 2. Masih ada yang belum konsentrasi lagi, sampai semuanya konsentrasi, fokus ya. Kita ulangi sekali lagi, coba. Tepuk 2, 2. Kok masih ada ya, fokus? Pak Adik bilang. Tepuk 3, tepuk 2, tepuk 2, 1. Fokus ya. Jadi itu untuk melatih konsentrasi kalian ya. Kalau ada. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Nah, ini tadi kita sudah mempelajari tentang apa? Rantai makanan pada ekosistem dan menemukan pokok pikiran dalam teks. Nah, jadi kita tadi sudah mempelajari yang pertama, produsen, konsumen 1, konsumen 2, dimakan konsumen 3. Nah, pengukaian. Jadi ini ya, produsennya dimakan, konsumen 1, kemudian dimakan ini. Kemudian yang terakhir mati membusuk menjadi pengukaian. Kalian sudah paham ya apa yang kita pelajari hari ini? Apa ya, ada masih ingin ditanyakan? Ya. Nah, jadi kita tadi sudah mempelajari tentang rantai makanan. Sekarang kita coba menemukan kesimpulannya. Nah, anak-anaknya ada yang tahu kesimpulan pembelajaran hari ini apa saja? Tony, apa saja? Jadi rantai makanan adalah apa, Ton? Nah, rantai makanan, ada yang tahu kesimpulannya? Berarti rantai makanan adalah peristiwa, ya. Alvin, apa Alvin? Ya, itu ya. Untuk Febriano, apa yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan? Nah, itu tadi kesimpulannya. Selanjutnya masih ada pokok pikiran. Coba Novan, apa yang dimaksud dengan pokok pikiran kesimpulannya? Nah, itu tadi contoh pokok pikiran dan nama lainnya. Nah, sekarang coba kalian kan sudah paham, sudah mengerti. Ini ada evaluasi, nanti silakan dikerjakan ya. Ini sudah ada namanya ya. Nah, itu nanti dipilih salah satu jawab lagi ya. Namanya sih Antonio. Nah. Sekali belum nih.
Nah, silakan. Ya. Oke. Dicek sekali lagi ya jawabannya. Ada dua. Dicek individu ya masing-masing. Nah, sampean cek ulang, kerjakan ya sesuai. Tadi kasih waktu 5 menit lagi ya. Nah, siapa yang belum dapat? Sudah semua? Nah, 1 pokok pikiran adalah dari sebab langkah pertama adalah, nah silakan dipilih salah satu jawaban yang benar ya. Nah, soalnya ada 10, sampean teliti sekali lagi ya yang sudah. Yang jawabannya kurang tepat dicek ulang. Nomor 3 itu letak pokok tadi. Deduktif apa induktif itu ya 3. Nah. Sudah Tony, sudah selesai. Oh, sudah. Kalau sudah selesai, dikumpulkan masing-masing kelompok ya, nanti ya sama LKPD-nya dijadikan 1. LKPD-nya dijadikan 1 ya. Jangan lupa namanya ya, nama kelompoknya. Sudah selesai, Tony? Mana LKPD dan evaluasinya? Nah, evaluasinya jadikan 1. LKPD-nya ini ya. Oke, dijadikan 1. Sudah LKPD-nya. Yang tadi mana? Oh ini. Sudah ya. Nah, anak-anak kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran hari ini ya. Nah, untuk rencana tindak lanjut nanti pembelajaran berikutnya, anak-anak kita akan mempelajari yaitu subtema 2 pembelajaran 3 tentang kenampakan alam dan buatan ya. Jangan lupa nanti di rumah dipelajari kembali materi yang telah kalian pelajari hari ini ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silakan berdoa dulu dipimpin salah satu teman ya. Silakan dipimpin doa dulu ya. Sebelum pulang. Ya.
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Nah, bukunya, paketnya silakan dimasukkan ke dalam meja. Habis ini kita pulang, nanti silakan pulang, hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.